Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 19 September tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu memuji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara memuji Tuhan, saya teringat akan suatu nyanyian rohani yang berkata demikian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, 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 Hosiana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 Hosiana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, melalui pujian ini kita dapat memahami bahwa memuji Tuhan itu berarti memanjatkan syukur dan hormat bagi Tuhan oleh kuasa, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan. Dalam sapaan hari ini, saudara-saudara, kita diajak untuk memuji nama Tuhan. Tidak saja hanya manusia, tetapi segala ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, buat kita, mengapa semua harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan, saudara-saudara? Apakah karena Tuhan Allah adalah Allah yang rindu akan puji-pujian, Allah yang senang dan gila puji-pujian? Saudara yang terkasih, semua diajak memuji nama Tuhan itu dikarenakan memang Tuhan layak dipuji dan disembah. Semua yang ada itu karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Hal yang terpenting lagi, saudara-saudara, yang perlu kita pahami, mengapa kita harus memuji Tuhan? Saat kita memuji Tuhan, Dia akan melawat kita. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam Mazmur 22 yang keempat, padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam di sini artinya duduk, tinggal, dan berdiam. Puji-pujian kita merupakan singgasana tempat Tuhan berdiam dan bertata. Olehnya, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, saudara-saudara, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada karena kita merasa tidak mampu. Perlu kita pahami, saudara-saudara, selaku anak-anak Tuhan, katakan pada jiwa kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?
Saat kita memuji Tuhan, Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan, saudara-saudara. Mata jasmani kita memang tidak melihat, tetapi percayalah dengan mata iman bahwa saat kita memuji Tuhan, Dia akan berperang ganti kita. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam Mazmur 23 juga, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan melalui perkataan Tuhan adalah gembalaku, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan selalu dikiring Tuhan kepada hal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara-saudara. Olehnya, hiduplah senantiasa dalam puji-pujian. Bahkan di saat sulit sekalipun, karena saat kita melakukannya, Tuhan akan hadir. Dan kehadirannya pasti disertai dengan hadiratnya yang penuh kuasa di dalam hidup kita. Karena memang tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Ingat, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan bersemayam di atas puji-pujian kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon, mari Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu yang melekat di dalam setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Izinkan Tuhan firman bertumbuh berkembang di dalam kehidupan setiap pendengar, sehingga mereka beroleh kuasa, mereka beroleh ke pemulihan ketika mereka Tuhan merasakan lelah. Mereka mendapatkan suatu kuasa, ya, hingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mendapatkan persoalan menemukan jalan keluar, saudara. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang hidup, Bapa yang selalu mengasihi. Hamba berdoa tidak henti-hentinya untuk inang Apu Dabora. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ada kuasa yang muncul terjadi di dalam hidupnya. Olehnya inang Apu Dabora beroleh kesembuhan. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk Ito'oku Kristinya Tampu. Izinkan dia selalu memuji Tuhan, sehingga ada kuasa bersemayam dalam kehidupannya, menimbulkan kesembuhan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang Tuhan izinkan hamba-Mu layani, dimanapun berada, bagaimanapun situasinya, kiranya berkat Tuhan menyertai di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan usaha, agar melaluinya Tuhan nama-Mu bisa dipermuliakan melalui jasmani dan kerohanian mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk virus corona. Mari Engkau luputkan Tuhan virus corona dari muka bumi ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.